Hai semua, melanjutkan cerita Stellar Transformation. Jangan lupa subscribe. Angin naik di pavilion di tengah danau. Lian Xiao, Hui, dan Lian Chong melayang ke udara lalu terbang langsung ke pavilion. Qin Yu yang sedang merenung dengan tenang mengangkat kepalanya lalu segera berdiri sambil tersenyum. Senior, ada apa? Dia bertanya. Sebenarnya dia sudah cukup banyak memikirkan di benaknya mengapa mereka ada di sini. Adik Qin Yu, Anda menghabiskan pil penciptaan abadi yang berharga untuk menyelamatkan anak saya. Istri saya dan saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada Anda untuk itu. Tetapi bahkan setelah mengkhawatirkan diri sendiri selama beberapa hari, kami benar-benar masih tidak tahu apa yang dapat kami lakukan untuk mengungkapkan penghargaan kami. Oleh karena itu, sebuah cincin spasial terbang dari jari Lian Xiao ini adalah cincin spasial saya. Harta karun yang telah saya kumpulkan selama 10.000 tahun ada di dalamnya, termasuk batu suci unsur, berbagai jenis tanaman obat yang berharga, dan beberapa biji yang dapat digunakan untuk menempa item. Anda dapat memilih apapun yang Anda suka, dan sebanyak yang Anda suka dari hal-hal ini, adik kecil Qin Yu. Aku juga sudah melepaskan ikatan darah antara aku dan cincin spasial ini. Anda bahkan dapat mengambil semuanya jika Anda suka. Hui berkata sambil tersenyum. Pasangan yang sudah menikah ini sama sekali tidak peduli dengan harta yang telah mereka kumpulkan dalam 10.000 tahun. Senior Qin Yu sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Dia menyelamatkan nyawa putranya, sehingga sangat normal bagi mereka untuk memberinya hadiah. Tetapi mereka menawarkan semua miliknya dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk menanggapi ini. Bisakah dia benar-benar mengambil semuanya seperti orang yang mementingkan diri sendiri? Lian Chong menepuk pundak Qin Yu dan berkata sambil tersenyum, ambil apapun yang kamu suka saudara Qin Yu. Jangan terlalu banyak menahan diri seperti itu. Pil kreasi abadi Anda sebanding dengan kehidupan lain Anda tahu. Qin Yu tersenyum lalu menerima 2 cincin spasial. Dia menyapu akal sucinya ke dalam perut mereka. Herbal untuk pembuatan pil. Ada sejumlah besar tumbuhan langka di rumah abadi Qin Yu. Tidak ada yang tahu berapa umur tumbuhan langka itu dan mereka jauh lebih berharga daripada tumbuhan dalam lingkaran spasial dalam hal efek pengobatan. Meskipun tidak ada sejumlah besar biji di Qin Yu Immortal Mansion, masih ada lebih banyak biji di sana daripada di cincin spasial ini, dan dengan nilai yang jauh lebih tinggi juga. Rumah abadi Qin Yu adalah milik Kaisar Abadini, yang jadi bahkan beberapa benda acak di dalamnya sudah jauh lebih berharga daripada benda-benda ini. Qin Yu menerima cincin spasial ini hanya karena dia ingin melihat apakah ada batu suci unsur kelas atas di dalamnya. Jika dia memiliki satu lagi, bongkahan batu suci berelemen kelas atas, dia akan mampu meningkatkan kekuatan boneka abadi pedang 1, tingkat memberinya kekuatan abadi emas tingkat 2. Boneka abadi pedang emas level 2 akan sangat kuat, bahkan mungkin Song juga akan mengalami kesulitan besar dalam mencoba mengalahkannya. Beberapa ribu bongkahan batu suci unsur bermutu rendah, beberapa puluh bidak kelas menengah, dan 2 bidak bermutu tinggi ini masih disebut berharga. Qin Yu memberikan senyum paksa dalam hati. Sepertinya saya terlalu optimis tentang deposit batu suci unsur di Pulau Pengiblis. Potongan batu suci berelemen bermutu tinggi yang dimilikinya dapat dihitung hingga 100. Jika seseorang memiliki batu suci berelemen kelas atas, dia bersedia menukar 100 buah batu suci berelemen bermutu tinggi untuk sepotong itu. Sayang sekali dia tidak pernah menemukan siapapun yang memiliki batu suci berelemen kelas atas di dunia fana, kecuali mungkin Song Ju. Dia memberikan 2 cincin spasial ke Lian Xiao dan Hui Yi. Namun tangannya memegang sebongkah batu suci berelemen rendah. Senior, bongkahan batu suci berelemen rendah, ini adalah hadiah yang kau berikan padaku. Qin Yu berkata dengan senyum acuh tak acuh. Adik Qin Yu ini, Lian Xiao dan Hui Yi benar-benar tercengang saat ini. Mereka pasti tahu apa yang ada di dalam cincin itu, tapi Qin Yu tiba-tiba memilih hanya sepotong batu suci unsur bermutu rendah. Di dunia fana, di mana batu suci berelemen sangat langka, bongkahan batu bermutu rendah dapat dianggap berharga. Tetapi pada dasarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pil penciptaan abadi. Bagaimanapun pil itu tidak kalah efektifnya dengan pil suci kesengsaraan yang sangat dihargai bahkan oleh master pertama Pulau Lianyun. Hui melihat Qin Yu gelombang emosi tiba-tiba menyapu hatinya.
Adik Kinyu, kamu takut kami akan merasa tidak nyaman karena berhutang budi padamu, jadi kamu mengambil sepotong batu suci berelemen rendah. Jenis batu suci berelemen yang paling tidak berharga, bukan? Huiyi bertanya sebagai jawaban. Baginya dan suaminya, sepotong batu suci berelemen rendah bisa dibuang. Kinyu melakukannya memang karena dia ingin membuat dua dari mereka merasa lebih mudah. Jika dia tidak mengambil apapun, dia akan membuat mereka berhutang budi padanya selamanya. Tapi dia sudah mengambil sesuatu meski hanya sepotong batu suci berelemen rendah. Bida bermutu rendah sudah cukup untuk menjadi hadiah. Hanya saja saya ingin menanyakan sesuatu, Kinyu berkata, sambil melihat ke arah Huiyi dan Lian Xiao. Lian Chong menepuk pundaknya berkata, kamu adalah saudara mengambil hanya sepotong batu suci berelemen rendah. Saya mengagumi Anda, jangan ragu untuk bertanya apapun yang Anda inginkan, kami pasti akan menjawab Anda. Huiyi dan Lian Xiao juga mengangguk, lalu menatap Kinyu. Dia berkata dengan anggukan senior, sekarang saya perlu menangani sebuah masalah. Tapi saya sangat membutuhkan sepotong batu suci berelemen kelas atas untuk menanganinya. Aku ingin tahu apakah tempat ini memiliki batu suci berelemen kelas atas. Tentu saja saya akan menukar pil kreasi abadi saya untuk itu. Saya masih memiliki beberapa pil penciptaan abadi di sini. Kinyu tidak membuat sejumlah besar pil penciptaan abadi. Pertama, bahkan dia tidak tahu apakah titik cahaya hijau di metal Richir itu tidak terbatas. Jika mereka terbatas dan digunakan itu akan sangat buruk baginya. Kedua, harta karun harus langka. Sesuatu yang tidak jarang tidak dianggap sebagai harta karun. Hanya sejumlah kecil yang dapat meningkatkan nilai Eternal Creation Pills. Batu suci berelemen kelas atas. Huiyi mengerutkan kening dan berkata perlahan, jika kami memilikinya. Anda tidak perlu menukar pil kreasi abadi Anda dengan itu karena kami akan memberikannya langsung kepada Anda. Tapi kami tidak memilikinya sama sekali. Lian Xiao juga berkata dengan cemberut, kakak laki-laki memilikinya, tapi ada sedikit kemungkinan dia mengambilnya. Lian Chong bagaimanapun membantah ayah, ibu, paman besar bahkan telah melewati kesengsaraan ke-12. Mungkin dia akan naik ke dunia iblis dalam waktu dekat. Ada lebih banyak batu suci berelemen di dunia iblis daripada di dunia fana sehingga paman besar tidak perlu membawa batu berelemen kelas atas itu bersamanya. Plus saya melihat bahwa paman besar sangat baik kepada saudara Kinyu. Jadi mungkin dia akan mengeluarkannya. Kinyu memahami dalam pikirannya bahwa jelas Songju adalah satu-satunya yang memiliki batu suci untuk kelas atas. Poin pertama yang dikatakan Chonger benar. Sebuah suara terdengar di telinga semua orang. Songju telah muncul di pavilion begitu saja. Ada meja batu dan 4 tempat duduk di pavilion ini. Aku memang iblis bebas kesusahan. Ke-12 jadi pasti tidak akan lama sebelum aku naik ke dunia iblis. Bagiku bongkahan batu suci berelemen kelas atas ini tidak terlalu penting. Kata Songju. Lian Chong langsung berkata, kalau begitu ayo kita keluarkan paman. Itu tidak bisa dibawa keluar, Songju berkata sambil menggelengkan kepalanya. Kinyu terkejut di dalam, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam mendengarkan penjelasan Songju. Kalian semua tahu kalau ada deposit batu suci elemental di area tengah pulau pengiblis kami. Ini adalah deposit batu suci berelemen terbesar di seluruh laut, Astral Chaotich, dan bongkahan batu suci berelemen kelas atas ini adalah inti dari endapan ini. Songju menyapu matanya pada yang lain. Kinyu mengangguk dalam hati. Sebuah deposit kecil batuan suci berelemen yang luasnya hanya beberapa puluh li, bahkan mungkin tidak memiliki batuan suci berelemen kelas atas. Jika ia memiliki batu suci berelemen kelas atas, maka batu suci berelemen kelas atas kemungkinan besar akan menjadi intinya. Saya pernah mengambil potongan kelas atas itu hanya untuk menemukan kemudian bahwa seluruh deposit telah habis. Tapi setelah meletakkan kembali bongkahan batu suci berelemen kelas atas, saya perhatikan bahwa endapan itu perlahan-lahan menghasilkan beberapa batu suci berelemen. Songju melihat ke arah Kinyu, adik Kinyu. Deposit batu suci unsur ini hanya sedikit. Songju melihat ke arah kakak kedua. Dalam beberapa tahun ini pernahkah Anda melihat endapan batu suci unsur pula? Pengiblis kita berkurang. Huiyi menggelengkan kepalanya berkata tidak pernah. Songju berkata sambil mengangguk, benar. Jumlah batuan suci unsur yang saya ambil setiap tahun sama dengan jumlah batuan suci unsur yang dihasilkan setiap tahun. Hanya dengan cara ini kami dapat menyimpan simpanan ini selamanya.
Sekarang Qin Yu mengerti arti Songju. Di dalam hatinya ada senior yang telah menduduki pulau pengiblis ini sebelum aku. Tapi tak satupun dari para senior itu yang menggali bongkahan batu suci berelemen kelas atas. Sudah seperti ini dalam beberapa juta tahun. Saya pasti tidak ingin setoran ini berakhir karena saya. Mata Songju sedang tertuju pada Qin Yu. Mengetahui apa arti Songju, Qin Yu berkata sambil tersenyum, tidak perlu banyak bicara senior Song. Saya memahami kesulitan Anda. Deposit ini mampu bertahan selama beberapa juta tahun sehingga harus terus bertahan. Tepat pada saat ini, jantungnya melonjak. Dia segera membalikkan tangannya. Pemancarnya muncul di dalamnya. Kakak, saya dan monyet sudah melewati kesengsaraan surga 9 dari 9. Berhasil, kami berhasil. Hahaha, kata-kata Xiao He telah dikirim ke transmitternya. Jelas Xiao He sangat senang sekarang. Qin Yu yang beberapa saat lalu masih agak menyesal langsung menjadi bersemangat. Berhasil. Kalian berdua sudah melewati kesengsaraan surga 9 dari 9. Sangat bagus ini, sangat bagus. Tapi masih ada sedikit keraguan di hatinya. Bahkan naga emas bercakar 5 dan pembesar bersayap emas gagal melewati kesengsaraan ini. Jadi Xiao He dan Hou Fi seharusnya tidak melewatinya dengan mudah. Mengingat mereka setidaknya adalah binatang dewa kelas atas. Kakak, kali ini aku dan burung berbulu campuran benar-benar dalam bahaya. Untungnya petunjuk yang diberikan Paman Lan kepada kami sebelumnya sangat efektif sehingga kami berhasil melewati kesengsaraan yang berbahaya. Hou Fi juga sangat bersemangat saat ini. Baru sekarang Qin Yu memahami bahwa keberhasilan mereka dalam mengatasi kesengsaraan ada hubungannya dengan instruksi Paman Lan. Kakak, aku dan monyet akan segera datang. Kamu di mana? Hiu bertanya dengan tidak sabar. Ketika Qin Yu dan dua saudara sumpahnya saling mengirim pesan. Para Xiumois dan Xuxianis di benua Tenglong sudah terlibat dalam bentrokan paling kejam yang pernah terjadi di antara mereka. Kembali ke poin ketika pendeta Ming yang sedang menginterogasi Damelian Yu tentang lukisan dengan tinta di dalam aula Kral Istana Yu. Sekarang aula Lian Yu telah diledakkan. Pendeta Ming Liang sedang memegang Yuanying Damelian Yu sementara Wu Hei sedang menyerang dengan marah ke pendeta Ming San dan pendeta Lan Bing. Kamu tidak ingin mengatakannya. Baiklah, mata pendeta Ming Liang yang biasanya tenang seperti kolam yang dalam memancarkan cahaya yang menakutkan. Tahan. Raungan keras bergema di seluruh Ethereal Hall. Wu Hei bergegas dengan sangat cepat seperti iblis. Jika kamu mengambil satu langkah lagi ke depan, dia pasti akan mati. Pendeta Ming Liang hanya melirik Wu Hei, matanya telah kembali tenang. Wu Hei berhenti tiba-tiba karena suara pendeta Ming Liang baru saja muncul di benaknya. Pendeta Ming Liang memandang Damelian Yu berkata, melalui indera abadi sepertinya Anda benar-benar mencari kematian Anda sendiri. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku, jangan buang waktu. Yuanying Damelian Yu bagaimanapun memberikan senyum dingin. Tangan kanan pendeta Ming Liang yang sedang memegang Damelian Yu tiba-tiba menjadi cerah. Melihat pemandangan ini, Wu Hei sangat marah. Dia menyerang pendeta Ming Liang sambil mengangkat kapak hitam besarnya. Menghadapi lawan yang sangat kuat seperti Wu Hei, pendeta Ming Liang hanya membuat tusukan kecil dengan jari tangan kiri. Sebuah titik terang itu memenuhi seluruh bidang penglihatan Wu Hei. Dalam sekejap, saat ini Wu Hei tiba-tiba bisa merasakan kematian. Dia segera mengayunkan kapak hitam besarnya pada titik cahaya itu. Begitu kapaknya mengenai, dia merasakan tubuhnya mendapat kejutan besar. Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa ratus meter, terus-menerus dan menabrak istana lain. Sungguh kuat. Semua setan lepas lainnya di tempat itu terkejut di dalam hati mereka. Kekuatan Wu Hei tidak diragukan lagi karena dia bahkan mampu mengalahkan pendeta Ming San dan pendeta Lan Bing. Tapi yang mengejutkan, pendeta Ming Liang baru saja melukainya dengan tusukan lembut. Kekuatan macam apa ini? Gak heran dia adalah pemimpin spiritual dari pihak Xuxianis. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jika Wu Pengsu datang ke sini, saya masih bisa membiarkan dia menyelamatkan sedikit muka, tetapi Anda tidak memenuhi syarat. Mulut dengan bibir tipis itu mengucapkan kata-kata acuh yang membuat Wu Hei sangat marah hingga dia muntah darah. Meskipun pendeta Ming Liang dikelilingi oleh setan-setan yang lepas, jubah taunya mengalir. Matanya yang acuh dan tenang menunjukkan dengan jelas bahwa dia memandang rendah orang-orang di depannya.
Hahaha, Ming Liang, kamu bilang kalau aku datang ke sini, kamu akan membiarkan aku menyelamatkan sedikit muka kan? Sekarang saya Wu Kongsu telah tiba. Anda lebih baik melepaskan Lian Yu. Jenis tawa yang sombong dan keras muncul. Pada saat yang sama, awan berwarna merah darah melayang menutupi langit. Dame Enji harus mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan beberapa awan-awan berdarah iblis di 9 pedang Immortal Mansion. Tapi begitu Kongsu muncul, ada puluhan ribu awan berdarah bersamanya, dan awannya bahkan memiliki bau darah yang kental. Wu Kongsu, pendeta Ming Liang, menghentikan tangan kanannya yang akan memberikan pukulan mematikan dan menatap lapisan awan berwarna merah darah di langit. Seberkas cahaya merah kemudian turun dari langit. Dalam sekejap, sosok muncul di Ethereal Hall. Orang ini sangat tampan sehingga dia hampir terlihat seperti perempuan. Tepatnya dia agak mirip dengan pendeta Ming Liang. Wu Kongsu juga memiliki bibir merah, gigi putih, dan kulit seperti giok. Hanya dia yang memiliki mata merah darah yang menakutkan dan mengenakan jubah merah darah yang sepertinya meneteskan darah. Lama tidak bertemu Ming Liang. Wu Kongsu, kamu sangat beruntung bisa selamat dari pertarungan dengan Hui Yi. Pendeta Ming Liang berkata dengan acuh tak acuh. Wu Kongsu tersenyum lebar ketika kami berada di tahap kesusahan ke-11. Kami pernah bertarung satu sama lain hingga seri. Sekarang kita berdua sudah berada di tahap kesusahan kedua. Beras, tapi aku masih belum tahu level apa yang telah dicapai setelah ignition artmu, dan apakah itu bisa menahan Blood Devil Path-ku. Apakah Anda ingin mencoba? Tangan kanan pendeta Ming Liang yang masih memegang Yuan Ying Dame Lian Yu mulai bersinar lagi. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.